Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Reynold Lawalata. Sang mata elang. Lo masih mata elang apa debt collector sih dulu? Lebih tepatnya remedial. Nah, apa itu? Kalau di istilah leasing itu remedial bagian penarikan. Narikin Motor. motor? Di mana lo narik motornya? Di jalanan ada nggak? Pernah nggak? Kalau saya posisinya bisa di rumah, bisa di jalan juga. Motor gua kunci manter. Jadi emang kerja awal ke Jakarta. Nah, dari awal ya, awal ke Jakarta atau Bandung? Awalnya itu di Denpasar. Oh, malah Denpasar. Iya, malah mulai di dari Ambon, dari Ambon. Ambon ke Denpasar. Denpasar. Mau ngapain? Mau kerja. Oke, iya. Masa mau nganggur juga? Iya. Malah pindah tempat. Kerja apa maksudnya di sana di Denpasar? Iya, tujuannya apa aja sih Oke, sebenarnya. ada teman di situ? Ada teman di situ. Oke, akhirnya kerja nggak? Akhirnya kerja. Apa? Waktu itu saya jaga itu diskotik gitu. Oh. Sesuai dengan muka. Iya. Berapa lama itu jaga diskotik? Enggak lama sih, ada beberapa. Satu tahun lebih sih. Tahun lebih. Nah. Oke. Habis itu pindah ke ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Kerjanya ngapain? Kerjanya bantu teman juga tuh. Itu penarikan unit juga, Berarti kayak unit. tapi eksternal. Nah, itu apa eksternal? Nah, eksternal itu yang ngambil pokoknya ngambil SK gitu aja, surat kerja, tapi tidak digaji pokok. Oh. Jadi tergantung penarikannya. Berapa banyak ini dihitung per SK-nya? Itu per unitnya. Oh, per unit. Oke. Misalnya satu SK untuk satu unit. Oke. Nah, rata-rata lo dapat berapa unit dulu? Waktu itu kan karena saya bantu teman temannya kan di internal. Iya. Nah, saya bantu dia untuk narikin gitu. Itu sebulan itu dia bisa sampai omset itu sampai 15 jutaan. Oke. Omset ya? Iya. Fee-nya dia bukan gaji pokok. Iya. Nah, itu lo dibagi dari situ? Iya. Dari si 15 juta ini? Iya. Oh, banyak dong berarti ya? Banyak. Iya. Berarti banyak orang yang nggak kuat nyicil ya? Iya banyak. Sehari bisa narik berapa sehari? Sehari itu kan waktu itu karena internalnya boleh disebut nggak sih leasingnya? Terserah, boleh. Nah, waktu itu di BAF itu kan internal juga bisa di jalan. Jadi kalau nggak ketutup, misalnya kita follow up ke rumah, bisa tutup dengan penarikan yang di jalan itu. Lo gimana sih cara ininya, maksudnya ini anak lewat sini tuh? Kita hunting, dibilangnya hunting gitu loh. Di pinggir jalan aja. Terus dulu masih pakai sistem buku. Gitu. Jadi buka-buka buku, liatin plat nomor. Buset. Ada tuh, Dapat. Sekarang kan sudah enak karena alatnya udah canggih. Udah dari di buku itu naiknya komunikator. Dari komunikator naik sekarang ke HP. Jadi tinggal pencet aja, plat nomornya muncul, motor, leasingnya, nunggak berapa bulan muncul. Gitu. Pernah ada berantem gak lo? Kalau soal kerja begitu pasti aja, kalau nggak tahan emosi pasti aja. Narik terus nggak ketarik, ada nggak? Ada. Ada juga? Ada juga yang salah plat. Iya. Salah plat gimana dia mau? Iya, makanya kita udah ketik nih, muncul nih. Kan motor kan sementara lari. Ada kemungkinan kita salah lihat kan. Jadi kita udah kejar-kejaran itu. Pas nyampe, salah. Iya, sedih banget. Memang sedih Ji. Iya. Apalagi udah tanggal bayar kosan kan. Udah harus dikejar dapat duit ya. Iya, harus mati-matian itu. Ya udah jauh-jauh. Bensin juga habis lagi. Jadi kalau Gojek bilang salam satu aspal, kita udah dari dulu salam satu aspal. Ya Allah. Nah akhirnya sampai lo jadi internal juga?
Atau Ada penawaran ke Bandung. oh ke Bandung. Dari saudara juga nawarin mau nggak jadi internal di leasing ini gitu loh. Akhirnya saya setuju. Pergi ke Bandung dah. Pergi ke Bandung. Nah, ke Jakarta berapa tahun? Kalau Jakarta dari dulu karena suka-suka lari-lari kapal kan. Jadi lari kalau kapal tuh apa sih? dari Ambon udah bosan nih. Lo lari dari kapal ke kapal. Tidak, kalau dari kapal ke kapal kan ada kapal ini saya lari gitu. Lari-lari kapal apa? Ada lari-lari kecil ada. Lari-lari kapal. Lari-lari kapal. Jadi kita main-main di kapal, main di pelabuhan. Misalnya antar teman gitu. Kapal ada masuk, teman mau ke Jakarta. Kita antar sampai ke atas kapal. Di situ diajak kan ngobrol kan, mau perpisahan gitu. Tiba-tiba keluar kapal udah jalan. Ke bawah ke laut. Iya, ke bawah. Orang ke bawah di bak sayur, iya ini masa ke bawah ke laut. Nggak bisa stop dong. Iya. Nah yang di Jakarta yang eksternal itu berapa lama lo jalanin? Kalau eksternal itu ada 1 tahunan. 1 tahunan. 1 tahunan. Iya. Pergilah ke Bandung. Ke Bandung. Untuk jadi internal. Jadi internal. Oke. Sampai lo narikin juga ke rumah. Ya. Pernah sedih nggak sih? Maksudnya kan orang nggak bayar, ada yang sengaja, ada yang memang tekanan ini nggak mampu gitu. Itu lo ada rasa, aduh gimana ya, gue mau narik dia juga orang. Ada. Ya begini, muka begini juga punya hati. Iya, gitu. Hatinya serem juga tapi buat apaan ya? Iya. Ya, maksudnya intinya kerja di leasing itu bukan tergantung seram atau badannya besar itu. Maksudnya harus ada logika juga, ada otak untuk berpikir juga, Cing. Iya. Karena kan kita berargumen dengan konsumen. Benar. Iya. Kalau misalnya lo nemuin memang nih sebenarnya orangnya memang nggak mampu bayar karena memang nggak punya uang, bukan karena dia kagak mau bayar gitu. Lo ada nggak rasa? Ada. Terus ada toleransi, oke lah lo. Saya selalu berpegang pada kita ini bukan preman, tapi kita datang bawa solusi. Gitu. Anjay lu. Mama Dede lo. Solusinya apa? Tarik motor Anda. Kalau enggak lo ntar gue solasi. Iya. Dia kalau mau bilang kita malaikat sementara gelap begini kan malaikat putih. Iya. Tapi ada yang hitam juga kan malaikat. Iya. Tapi memang pendekatan pertama pasti ngomong ya, pendekatan apa namanya persuasif. Iya. Itu pakai latihan nggak sih? Apa pakai training nggak sih? Kalau trainingnya itu atau SOP lah gitu. SOP ya, kalau misalnya di bagian saya itu sebenarnya harus penarikan unit. Pokoknya ujungnya harus ketarik. Iya, karena saya posisinya udah yang tangani 5 bulan, 6 bulan. Oke. Gitu. Iya. Jadi SOP-nya harus narik unit, tapi kan namanya manusia kan kita punya hati. Ketika di situ kita berdiskusi, ya udah ada berapa di situ? Udah gue bantuin untuk masukin setorannya aja. Jadi masih aman. Tapi janji ya bulan depan jangan gini lagi. Gitu. Padahal SOP dari kantor harus penarikan unit. Nah, lo laporan ke kantornya gimana? Ya, tergantung saya kan, saya di lapangan. Jadi saya tinggal bilang aja orangnya nggak mampu, Bos. Misalnya dia lagi di PHK atau apa, usahanya lagi macet apa segala gitu. Jadi lo misalnya dia nyicil telat 5 bulan. Lo datang situ, lo punya duit tuh buat bayar sebulan atau 2 bulan. Ya. Nah, itu bisa diperpanjang. Bisa dikondisikan sama saya. Kan itu kronologi saya yang bikin. Kan itu setiap pekerjaan, setiap misalnya ada penugasan begitu pulang harus ada kronologis. Tapi masuk akal ya, harus yang masuk akal gitu loh. Jangan sampai kronologis yang ngawur gitu. Nah itu lo lebih banyak itu atau lebih banyak narik? Kalau misalnya saya lihat kepentingannya dari target saya, misalnya kan kita kerja ada target. Misalnya di remedial itu target 1 bulan 200 juta. Saya tinggal lihat aja di bucket saya itu presentasi saya sudah berapa nih. Kalau misalnya saya tarik unit berarti kan semua total hutang masuk tuh. Oke, misal cicilan 500.000 per bulan. Dia udah nunggak 5 bulan. Berarti dia nilainya 2.500.000. Iya.
Pokoknya tergantung hutangnya itu tuh. Satu motor misalnya saya masukin nih. Misalnya dia nunggaknya 500. Tapi total yang dia berhutang misalnya 9 juta. Oh, total sisanya? Iya. Jadi kalau saya masukin satu motor itu dengan cara penarikan unit, berarti total 9 juta yang masuk. Oh. Gitu. Oh, target berapa rata-rata? Rata-rata bisa sampai lebih dari 200 jutaan. Sebulan. Buset. Itu baru di posisi yang bagian remedial ya, yang 5 bulan. Kalau yang kolektor 1, 2, 3 itu lebih banyak lagi konsumennya. Semakin banyak konsumen, semakin tinggi targetnya. Tinggal nanti kita lihat per bulannya flow-nya berapa. Dari kolektor 1 flow-nya berapa ke kolektor 2. Tapi rata-rata yang remedial ini 200 juta? Ada ya tergantung konsumennya. Yang flow ke kita berapa. Jadi tiap bulan tidak ada misalnya harus 200 juta, tidak. Tergantung yang ngalir dari kolektor ke kita. Yang tidak bisa diberesin sama kolektor ya, Cing. Iya. Berarti banyak banget kredit macet. Kalau satu aja misalnya ambil 200 juta lah rata-rata ya. Satu petugas. Lo yang kayak lo ada berapa? Kita ada cuman di remedial itu ada cuma 4 orang. 4 kali 200 sudah 800 juta. Iya. Itu yang di lo doang. Iya. Belum yang kolektor 1. Iya, 1, 2, 3 itu. Kredit macet banyak banget. Banyak, Cing. Ada macet karena memang pilot, ada macet memang karena karakternya yang tidak mau bayar. Ada itu yang ngotot ada nggak? Gua nggak mau bayar. Banyak. Karena dapat isu-isu dari tempat lain juga gitu loh. Ketika dari sini misalnya atau dia nonton di media sosial kan. Ada yang begini kalau kolektor datang begini harus begini. Iya. Jadi terpengaruh juga sih, terpengaruh. Motor gadean pernah nggak bang? Berantem sama orang, bukan orang yang nyicil, kalau motornya digade ke orang kan? Bisa, ada. Gue bakar aja motor daripada lu ambil. Tapi sampai berantem pernah nggak? Sampai fisik? Kalau saya mungkin karena sudah dari Jakarta bermainnya eksternal, jadi bisa menguasain emosi juga dalam penugasan ya. Betul. Karena percuma juga lo berantem fisik, itu nggak dapet, target nggak dapet. Iya, jatuhnya kita yang rugi. Benar. Gitu loh. Iya. Sekarang kan dia cuma pancing. Ada kan konsumen yang mancing petugas. Ketika dia emosi, petugasnya misalnya brutal di situ, kenal petugasnya. Laporin juga bisa. Iya, bisa jadi utang piutang, udah kau yang beresin. Iya, resikonya banyak ya. Besar, resikonya besar. Ya? Iya. Besar resikonya. Tapi perusahaan kadang tidak mau tahu dengan kita. Lo harus dapat dah. Gimana caranya gitu. Kalau ada masalah kadang perusahaan yang enggak, ya udah, mau gimana? Padahal kita itu taruhan nyawa gitu di lapangan. Iya. Karena yang ditarik juga dia bertaruh nyawa juga dengan motor itu kan. Itu. Gak mungkin beli motor buat senang-senang. Tapi buat kerja, buat anak istri, taruhan nyawa juga. Keras hidup ya? Keras, Cing. Kayak karakter orang timur. Iya. Tapi itu masa lalu, karena sekarang Renault udah jadi pesinetron. Sinetron. Ya udah berapa judul yang udah lo ini? Sinetron? Iya. Kalau sinetron baru 2 judul. 2 judul. Secara judul memang baru 2, tapi secara episode ada 1000. Kalau 1000 belum sih. Iya, tapi di atas 500 ya mana? Iya. Anjay ini penuh tanda tanya. Gue tuh langsung ngali-ngaliin. Anjaynya itu penuh tanda tanya. Apa nih? Langsung gue hitungin. Oke, 500 lah Renault. Ya biasanya segini. Anjay mah. Iya. Tapi tabungan masih ada, tabungan episode. Tabungan episode masih ada. Di Amanah Wali masih ada. Sampai tahun depan kayaknya. Anjay lagi. Iya. Itulah enaknya kalau kita main sinetron stripping yang
episodenya banyak. Iya. Begitu kita kelar, masih ada harapan Masih setahun ada, lah gitu. Nah, masuk ke sinetron awal-awalnya gimana? Masuk sinetron itu awalnya baru habis syuting apa tuh? Suca? Rumah, tidak, apa tuh? Pelukis Hantu. Oke. Bang Ari Keriting. Oke, ya. Iya, film. Oke. Dari situ beres syuting itu 2 minggu. Covid. Yang 2 bulan harus tinggal di rumah itu. Iya. Covid awal-awal tuh. Iya, iya. Nah, di situ semua batal gitu. Terus tiba-tiba ada nawarin sinetron, mau nggak? Sikat. Sinetron udah jalan sama Nawali ya? Iya, itu sudah jalan. Sudah jalan. Karena saya masuk kan di season 4. Oke, ya. 2 bulan itu kan stres di rumah. Stresnya itu bukan karena tidak ada kerjaan juga, tapi stres gara-gara tukang bakso. Kenapa tukang bakso? Ya kan kita disuruh tinggal di rumah, dia jam 12 malam masih jualan. Jadi jam 12 malam uring-uringan karena teng bakso. Anjay. Harus kenal sentilan yang begini-begini. Iya. Akhirnya dapat dah tuh casting nggak? Tidak. Dari siapa tuh? Kok bisa nggak casting? Ada dari manajemen. Oh, lu ikut manajemen apa sih? Dari perorangan sih. Oke, ya ikutlah si Amanawali. Iya, Amanawali. Udah ada nama apa masih Preman 1? Sudah ada nama. Oh, udah ada nama. Langsung namanya Sukirman. Nggak ada ditawarin, mau nggak sinetron? Karena dari dulu itu kayaknya tidak pernah mau ambil sinetron. Masih nggak kayak maunya di film begitu. Terus karena kebutuhan juga 2 bulan tidak bisa keluar, semua job dibatalin. Anak udah kelas 3 SMA, saya udah janjiin kuliah kan. Akhirnya ya udah sikat. Terus dari manajemen itu ngomong, tumben mau. Ya target ya, target internal ini. Iya, saya bilang sikat aja lah, udah. Ntar nego harga dulu. Ya udah, saya tanya ini jadi bintang tamu, apa gimana nih? Terus dia bilang ini karena perdananya untuk stripping reguler, jadi uji coba dulu 30 episode. 30 episode, oke. Akhirnya keterima, masuk, ya udah. Puji Tuhan panjang. Panjang sampai 500 lebih lah. Ya. 500 lebih. Ih, mantap. Anjay. Iya. Gimana ini sinetron menurut lo? Kerjaan yang mengasihkan, menguras emosi, menguras tenaga? Menguras tenaga sih. Menguras tenaga ya. Tapi memang yang namanya semua pekerjaan pasti menguras tenaga. Yang pastinya emosi harus bisa tahan. Lo seharian ada di situ kan? Seharian sih. Ada yang kulingan jam 8 sampai jam 2 subuh tidak di-tag. Ada. Ya. Besok datang pagi lagi. Iya. Ya, itu lo nyesuainnya gimana? Nyesuain sama pola kerja yang kalau stand up kan kita udah pasti kan, naik jam segini, naik 20-30 menit kelar balik. Nah ini kan tiba-tiba dapat tipe kerjaan yang beda sama sekali gitu. Ya harus menyesuaikan diri aja. Karena yang pikirannya ya cuma satu, untuk anak kuliah. Oke, sekarang udah tapi. Udah kuliah, puji Tuhan. Anjay. Iya. Jadi kayak mau emosi begitu tapi mikir lagi, ini buat anak kuliah. Iya. Jadi ketahan lagi emosinya, ya udah jalanin aja. Iya. Emang kalau udah mikir anak apa aja kita ini ya? Iya. Kadang-kadang yang melukai harga diri pun kita jalani. Pasti sih itu. Kan buat anak. Iya. Berasa juga ada terluka harga diri di ada itu pasti. Kayak yang misalnya kerjaannya awal kan kayak gua nggak pernah diremehin orang nih. Iya. Pas di situ kok anjing gua diginiin ya. Iya. Itu mata udah menyala aja tapi mikir lagi anak. Mata udah nyala, tangan juga udah greget gini-gini. Tapi ada aja yang bikin kepancing, ada aja. Iya. Apalagi masuk ke dunia sinetron tuh dunia produksi sinetron.
yang keras banget, hukum rimba. Nah, Cing lebih tahu lah. Iya, maksudnya kita kan kalau lo lihat hasil sinetron ya udahlah itu sebuah tayangan. Cuman proses produksinya tuh orang nggak tahu di belakangnya itu nggak hukum pernah tahu. rimba. Kalau udah masuk lokasi, saya izin keluar kan tidak bisa. Padahal begitu kita nunggu, kayaknya gue sempet ya kalau keluar ya. Iya kan? Sialan nggak kayak gitu ya. Kadang itu kalau saya nyampe kan biasa di depan itu kan di RCTI kan biasa ada anak-aanak yang mater yang suka liatin motor juga kan. Jadi saya nyampe parkir mobil, udah saya duduk aja di luar di anak-anak yang liatin mobil motor itu. Iya. Orang Kuningan nanya, "Bang, di mana?" "Tar, gue lagi syuting motor." Iya, emang itu kadang-kadang, ya Allah, kayaknya kita kayak jadi tahanan kota. Ya. Tapi mau nggak mau ya, Cing. Iya. Anak lagi yang Iya, dipikirin. anak lagi yang dipikir. Iya. Karena beberapa saya ketemu dengan yang senior-senior itu ya mereka, ya mau gimana? Kalau selama lu mau masih di situ, Ya, ya udah turutin. harus mengalir. Iya. Nggak bisa lu lawan arus. Iya. Callingan jam 8. Callingan jam 8 itu artinya kita standby-nya tuh jam 8 lah. Ya. Nah, tag-nya itu gak ada yang tahu kita mau di tag jam berapa. Tapi sementara ada orang yang datang tag. Ting, ting. Ternyata lu mau tendang dari Iya. belakang itu orang Itu bener dalam dah. hati udah ancam. Aduh Allah, bener-bener kok kita diginiin banget. Ya. Itu memang ada sih kecemburuan-kecemburuan yang kayak begitu, Cing. Ada. Belum lagi dari botol minum. Botol minum aja udah menentukan kasta di lapangan ya. Ya. Motor minum sama kursi pemain. Iya. Keras dunia sinetron itu keras. Apalagi. Tapi kalau kita bandingin sama krunya, kita jauh lebih beruntung sebagai pemain. Iya. Kru yang angkat lighting, Iya. kamera, set, ya Allah ya Rabbi. Makanya saya kalau misalnya break, misalnya ada waktu jeda untuk isoma lah apa, Iya. saya duduknya sama kru. Ya. Saya ngobrol sama mereka gitu gini. Pokoknya ngobrol. Jarang kayak duduk dengan pemain-pemain, jarang. Iya, karena saya ya gimana ya? Udah kebiasaan orang jalan mungkin. Iya. Jadi lebih memilihnya larinya ke kru-kru gitu. Iya. Kalau ngeliat kerjaan kru, beban kerjanya, terus tuntutan pekerjaannya, kasihan juga ya. Iya. Itu Nggak apalagi sangat kalau jomplang gitu ininya. yang masang-masang lampu itu, Cing. Iya. Waduh, saya lihat mereka, aduh. Iya. Baru di Manawali itu kan ada anak timur. Saya bilang, oh cocok biasa naik pongkel apa. Iya dia, itu lampu itu dua kiri kanan baru dia naik di besi itu baru dia ngikat sampai ke atas. Iya. Saya bilang, waduh, untung kena orang timur yang sudah biasa gitu loh. Iya. Apalagi udah set terus tiba-tiba ganti ini dulu yang di take nih, pemainnya yang ini mau pulang, pindah lagi. Iya kan kalau pemain topnya udah ini nih ngambilin dia dulu nih, duluin dia nih karena dia mau pulang. Iya itu. Pindah lagi. Repot. Iya. Pokoknya sinetron itu kayaknya mungkin yang apa ya? Kan saya pernah syuting film juga kan. Iya. Kayaknya nggak ribet kayak gini ya. Iya. Apalagi stripping kan sih. Stripping, Kejar-kejaran apa segala macam. deadline harus dikirim hasilnya jam segini. Iya. Kadang sudah tayang kita masih tag. Nah, ada itu memang. Ada persin yang dikirim. Iya, kalau udah stripping itu buset. Ayo cepetan ini mau dikirim, mau naik. Iya. Istilahnya live ya. Ya. Kita syuting hari ini, malamnya tayang gitu. Jadi itu membuat kita juga kayak yang tiba-tiba udah hafal dialog nih. Tapi karena ayo cepat. Jadi salah. Apalagi kan otak saya kan tidak biasa dialog panjang kan sih. Kalau dikasih dialog panjang, wah belibet saya. Iya. Tapi dengan sinetron panjang, ya puji Tuhan bisa panjang. Bisa panjang ya. Sinetron panjang, masa dialog gak bisa panjang lah. Iya, apalagi disuruh menangis. Iya. Tapi ini semua Reynold terbuka karena dia masuk ke stand up di Bandung awal. Iya, di Bandung. Gimana tuh awal lo di stand up?
Awal-awal itu saya nonton Bang Ari Kriting sama Abdur. Oke. Biasalah. Iya. Panutan Timur. Panutan ya? Timur. Iya. Yang enggak panut-panut banget. Apalagi Abdur nggak usah dipanut. Iya. Jadi nonton beliau berdua. Jadi ada ketertarikan situ. Langsung searching di Google itu. Komunitas stand up Bandung di mana. Ya udah. Akhirnya datang ke Bober Cafe Jalan Riau. Iya. Mereka tempat latihan kan di situ. Jadi saya datang pertama itu hari Minggu. Open mic kan hari Minggu. Nonton dulu saya nonton. Datang awal itu hari Jumat. Katanya sharing tapi udah beres. Saya pulang. Performnya nanti hari Minggu. Saya balik lagi hari Minggu tapi nonton. Udah ada teman belum? Tidak ada. Sendirian memang? Sendiri. Oke. Ya. Baru datang kan dengan kepala botak begini, anting 2. Nonton lah di situ. Tiba-tiba ada anak timur juga yang naik. Nah, dia habis perform, dia kayak sekarang ya baru tahu roasting gitu loh. Dia roasting saya. Oke. Nah, padahal MC-nya udah keliling-keliling itu udah keliling di samping-samping saya. Akhirnya di roasting disuruh saya naik ke atas panggung. Oke. Naik ke atas panggung, MC-nya bilang, "Tadi saya mau tegur Bang, tapi saya takut." Iya. Ya udah akhirnya berkelakar di situ. Tapi kan saya belum tahu stand up itu kayak gimana. Memang sudah kebayang di otak, tapi mikirnya cuma kayak kita punya cerita-cerita mob begitu. Iya. Nah, akhirnya anekdot gitu ya. Iya. Akhirnya di atas panggung berkelakar dan saya bilang bahwa saya memang tujuannya ke sini mau gabung dengan stand up Bandung. Oke. Lalu saya bawa materi, tapi materinya masih kodian-kodian, cerita-cerita mob begitu. Iya. Nah situ orang ketawa. Ya udah, habis itu saya turun. Saya kan belum tahu nih apa nih stand up, jalur stand up ini kayak gimana. Ya udah, mereka janji kalau mau gabung nanti datang hari Jumat malam sharing. Itu tahun berapa tuh? Akhir 2016 apa 2015 begitu loh. Soalnya saya 1 tahun 8 bulan masuk Suca, oke. Akhirnya lo terus open mic dengan materi yang udah stand up besoknya atau masih belajar juga, masih oh yang ini kodian, ini diarahkan itu. Iya. Dan akhirnya mulai tahu polanya kayak gimana, ya udah mulai seiring waktu lah jadi kayak oh ini udah mulai dapet nih, ini udah mulai dapet nih. Iya. Lalu mulai berani ikut kompetisi dan puji Tuhan ada juaranya. Ada juaranya juga? Ada juaranya. Sebelum Suca. Oke. Di Bandung atau di mana? Di Bandung. Ada kompetisi-kompetisi kan, ikut-ikut, ada juara 2, ada juara 1. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau ada orang open mic terus dulu ya bawain Joko Dian, itu kan mungkin senior-seniornya ngelihat deliverynya aja, bisa nggak nih anak? Iya. Apa bawain sebuah cerita gitu. Kalau awal itu udah dijudge, nggak boleh gini kan bikin orang jadi sialan gitu, nggak tahu gitu. Iya. Ya kalau pada bijak seniornya butuh mental sih sebenarnya. Iya. Butuh mental yang kuat juga. Iya. Cuma karena muka yang kayak gini, kayak orang mau begitu juga mungkin di belakang. Orangnya juga butuh mental untuk bilang ya. Iya. Oke, ya. Ikut-ikut lomba udah dengan bawain jokes sudah mateng tuh. Iya, udah mulai yang di open mic. Misalnya open mic udah dapat ketahuan nih. Nah, dari teman-teman itu. Udah, kalau ada lomba bawa itu aja. Iya. Gitu. Masuk ke Suca 1 tahun 8 bulan kemudian. 1 tahun 8 bulan ya. Iya. Suca 3. Suca 3. Sebelum Suca 3 kan saya pernah ikut Suci 7 dulu. Oke, masuk? Tidak masuk. Oh, tidak masuk. Yang masuk itu Didi Kuli. Kang Didi, iya. Didi Kuli. Iya. Didi. Akhir masuk Suci 3 nih. Suca 3. Suca 3. Iya. Masuk industri dah. Iya. Masuknya ke Suca lagi. Iya, Suca. Iya, industri banget. Iya. Industri banget. Banyak gimmick kan. Iya. Ya, tapi stand up-nya tetap dinilai, tapi gimmick banyak. Nah, setelah Suca memang ada perubahan nggak? Ada sih. Hidup? Ada. Yang tadinya mau narik motor udah nggak jadi kan. Oh, yang mau ditarik pelawak lo nggak mungkin gitu ya. Iya. Ada kadang yang pas mau narik ya yang di Indosiar ya. Iya. Ya udah lucu dulu dong. Iya.
gitu. Stand up dulu dong. Iya. Karena mereka suka bercanda kayak gitu di konsumen. Tapi selama stand up lu masih narik motor? Waktu itu habis kompetisi kan masih balik lagi ke Bandung untuk kerja juga toh. Itu. Ya jadi kontradiksi ya. Iya. Jadi akhirnya karena dari situ kan dapat habis Suca itu kan dapat WT kan kalau tidak salah itu waktu itu. Iya. WT bungkus ganti bisa air. Iya. Lebak orang timur digusur Betawi katanya. Iya. Itu kan awalnya mungkin di situ lahan kosong aja nggak ada kan. Tolong jagalah. Iya, tolong jagalah. Gimana caranya lahan ini bisa bermanfaat? Ya udah dapat ide, panggil anak-anak timur. Iya. Jagain. Udah aman lahannya, Betawi masuk. Ampun. Iya. Tapi secara ekonomi, perubahan yang paling lo dapet setelah Suca apa? Ya itu bisa kasih kuliah anak sih. Setelah Suca itu? Setelah Suca. Iya makanya setelah Suca ya kesininya ya. Iya. Sampai sekarang ya itu kebanggaan tersendiri bisa kasih kuliah anak. Anak di? Ya di sini di Jakarta. Sementara belasan tahun ada di jalanan. Iya. Nggak kepikiran bisa nguliahin anak ya? Iya, karena itu memang juga sebenarnya dosa saya sih sebenarnya. Oke. Karena dulu orang tua menginginkan saya itu sarjana. Oke. Tapi tidak kesampaian. Nah, mungkin ini kayak yang saya kepikiran gimana kalau anak saya yang saya kasih sarjana. Untuk ngeganti yang saya dulu gitu loh. Jadi ntar kalau dia selesai lo yang diwisuda. Nah. Dia selesai saya yang cari kerja buat dia. Iya. Kuliah apa sekarang? Di apa tuh admin cash. Administrasi kesehatan. Iya. S1. S1. Ih mantap. Jadi harus berjuang mati-matian. Iya. Tapi tabungan 500 episode masih ada kan? Masih. Kelar lah. Anjay. Iya. Sebagai laki-laki memang kita sedikit terlukai kalau kita nggak punya kemampuan buat nyekolahin anak. Betul. Sekarang udah merasa bangga jadi bapak. Baru berasa jadi seorang bapak yang benar itu yang sekarang ini. Ya karena dulu kan saya merantau lama banget cing. Iya. Tidak pernah pulang kan. Sampai pernah di Suca, yang masih Suca itu kan 4 tahun saya nggak pulang. Karena malu? Bukan malu, tapi ongkos cing. Ya pikirannya waktu itu daripada saya pulang kan ongkosnya mahal. Iya. Lebih baik saya kirim buat anak. Iya. Dibandingkan dengan saya pulang. Tapi ternyata uang tidak bisa bahagia juga. Iya. Harus butuh ada sosok bapak. Benar. Iya. Waktu itu anak di Ambon. Di Ambon. Kapan ditarik lagi? Kapan? Emang anaknya nunggak. Iya. Maaf ya, Anda nunggak nih jadi harus tarik Jakarta. Ya. Itu kapan ke Jakarta? Anaknya itu 2020 ya. 2020. Iya. Pas mau kuliah ini. Iya, pokoknya beres SMA ya udah tarik ke Jakarta. Iya. Itu kan lo ada waktu belasan tahun lah kehilangan hubungan anak sama bapak. Iya. Lo ngebayarnya gimana ke sini tuh? Ngebayar ya kalau ekonomi duit sih emang bisa. Iya. Gitu. Cuman kan hubungan anak yang lo bilang harus ada sosok bapak gitu. Ya ngebayarnya yang kayak sekarang ini kalau tidak ada kerjaannya saya di rumah. Tidak. Kalau jalan ya jalan semua jalan. Anak tetap ikut jalan. Karena ya merasa sekian lama tidak pernah bersama-sama dengan anak toh. Jadi untuk yang sekarang ini nih, kalau misalnya ada pekerjaan kan tinggalin anak apa segala macam. Jadi kalau tidak ada kerjaan ya udah sama anak. Anak yang suruh kerja. Lu narik. Lo sini jadi matel lo sini. Iya. Tapi kan nggak kaku nggak? Udah lama nggak bareng gitu kan? Udah lama berarti kan nggak bareng. Iya. Berapa tahun tuh kalau di ini nggak barengnya? Kan beres Suca itu juga kan saya nggak pulang-pulang juga tuh. Iya. Lama dong berarti. Lama.
Lama, Cing. Saya itu baru pulang itu 2 tahun kemarin. Iya. Semenjak dari Suca itu. Lama ya dari nggak ketemu ya. Sekarang hubungannya gimana? Ada kaku-kaku nggak? Tidak ada kaku. Akrab-akrab aja? Iya, akrab. Malah saya bikin dia kayak teman. Dan kebetulan anak ini kan masuk di kartu keluarga bapak saya. Hah? Anak ini Gimana sih? jadi anak diambil sama orang tua saya. Oke. Masukin kartu keluarga. Karena saya kan anak sendiri. Oke, ya. Jadi dia secara administrasi adik saya. Dah? Iya, karena masuk di kakak bapak. Saya anak nomor 1 nih. Terus saya punya anak itu dimasuki anak nomor 2. Cadangan. Iya. Jadi secara administrasi dia adek lo? Adek. Secara administrasi. Manggil lo bang dia? Anjay. Aduh, bisa begitu ya kehidupannya. Lo bisa nyangka nggak sih ada sampai di titik ini? Tidak ada, Sang. Tidak pernah nyangka, Cing. Karena kan saya sempat kuliah juga tuh. Kan teman-teman kuliah itu sudah semua jadi manusia lah ibarat kata begitu tuh. Saya aja yang jadi setan gitu. Iya. Jadi kemunculan saya di TV mereka juga pada kaget. Jangankan saya mereka juga kaget. Itu. Iya. Apa sih cita-cita lo sebenarnya? Cita-cita itu sebenarnya dulu itu saya pengen jadi itu di teknik perkapalan. Oh, kuliah juga di situ? Tidak, kuliah. Tidak. Jadi saya ikut apa tuh PSSB dulu ya? Iya. Yang dari sekolah itu kan. Ya. Nah, pilihan pertama teknik perkapalan. Oke. Pilihan kedua karena ada om saya yang di ilmu tanah pertanian. Dia alumni situ. Telepon lah orang tua saya. Itu anak udah lulus kuliah, udah suruh masuk ilmu tanah. Ya udah saya isilah pilihan kedua itu ilmu tanah. Yang lulus teknik perkapalan waktu itu tuh. Saya bawa map, kan saya tinggalnya di Kabupaten Pulau Buru, Namlea kan. Iya. Bawalah ke Ambon untuk registrasi kan. Saya biasa waktu itu teknik itu mapnya merah. Udah ngantri nih, sudah ngantri. Pas masuk ngasih ke loket, mereka buka isinya. Kau dari SMA mana? Saya bilang SMA 2. Tapi saya tidak bilang kabupatennya. SMA 2 itu kalau di Kota Ambon kan SMA yang favorit. Ya, favorit lah. SMA 1, SMA 2, SMA Saverus itu favorit. Saya bilang SMA 2. Terus mereka tanya saya, SMA 2 kok orangnya kayak kau begini ya? Saya bilang memang kenapa? Ini isinya di pertanian, kenapa kau bawa di sini? Kok bisa begitu? Ternyata ada kong kali kong orang tua saya dengan kepala sekolah suruh ganti. Itu ke tanah. Padahal map saya merah. Akhirnya gimana lo kok? Beli map lagi yang biru, pindah ke pertanian. Cuma ganti map doang. Masa gitu? Dalamnya gak diganti. Iya. Kuliah akhirnya pertanian. Kuliah pertanian waktu itu, jurusan ilmu tanah. Ilmu tanah tuh ngapain sih? Ya ngitung-ngitung tanah. Ada mata kuliah matematika tanah, ada biologi tanah, semua menyangkut tanah lah. Jadi biasa orang kayak bangun kayak apartemen apa kan, dong mereka harus hitung dulu konstruktur tanahnya itu kayak gimana, kuat apa enggak. Nah itu kebanyakan orang-orang ilmu tanah. Oke. Udah nggak berhasil ya tuh? Udah nggak berhasil. Oke. Terus ya apa? Berubah? Cita-cita gak? Tidak berubah sih. Masih tetap dengan yang itu aja. Tapi mikirnya ya udah jalanin aja lah. Karena sambil kuliah juga lari-lari ke Jakarta itu yang tadi bilang lari-lari kapal itu. Kadang udah sampai Jakarta udah mulai bosan balik masuk kuliah lagi. Sampai kadang dosen bilang, hei kau angkatan berapa? Kau yang dosen apa? Gak usah nanya aku angkatan berapa gitu ya. Kutarik kau. Kadang dosen tidak kenal saya. Kalau masuk itu, hei yang di belakang itu angkatan berapa? Kok saya baru lihat kau. Iya. Tapi akhirnya memang udah nggak kelar lah. Udah nggak kelar.
kecewain orang tua dong tuh berarti. Nah itu tuh yang saya tadi bilang, dosa saya itu yang sekarang saya pengen anak bisa sampai di titik yang orang tua saya mau pada waktu itu. Oke. Itu. Iya, dan sekarang udah semester berapa? Baru masih semester 5. Semester 5. Wah, sebentar lagi lah. Sebentar lagi, kalau baik-baik. Kalau baik-baik aja. Emang nggak baik-baik dia? Ya takutnya anjay lagi kan. Terjebak pergaulan bebas ya? Iya, itu yang makanya saya kontrol. Kan lo udah tahu nih hingar-bingar dunia. Anak lo cewek cowok sih? Cewek. Udah tahu kan hingar-bingar Jakarta, pergaulannya kayak gimana. Lo tuh jaga anak lo gimana sih? Saya selalu bilang ke dia, jangan kau belajar nakal. Kau bapak ini sudah wisuda dengan nakal. Iya, iya kan. Apalagi kalau kita laki kan nganggapnya laki sama semua kayak kita gitu. Iya. Udah tahu ya maksud lo apa, lo deket-deketin anak gua gitu. Nggak bisa. Nggak masuk dengan style-style yang kayak begitu. Dari luar aja udah kebaca mau ngapain. Mau ngapain. Kadang kan kalau saya kayak live TikTok begitu, ada yang tanya, "Om bisa nggak ngelamar anaknya?" Saya bilang, "Mental lu sampai di mana?" Nyali lu gedenya. Iya. Tapi kan anak juga punya dunia sendiri. Iya. Lo sampai sejauh mana sih maksudnya kasih toleransi lah anak untuk berkembang sesuai dengan zamannya gitu. Selagi itu saya lihat ini positif, ya udah terserah kau. Cuma saya janji aja. Pokoknya kalau kau gerak ke sini, ada saya punya orang-orang di situ. Kan kita banyak juga, maksudnya saudara-saudara kan banyak. Iya. Jadi ini anak, ya udah. Jadi gimana pun dia berjalan, udah ada anak-anak yang di situ. Ada mata elangnya. Ada mata elangnya. Tapi mata elangnya nggak mati kalau ada. Tegang juga jadi anak lo ya. Ya Cing, namanya anak perempuan Cing. Iya. Apalagi kan kita tidak tahu kita masa lalunya modelnya kayak gimana kan. Iya. Sekarang apa target yang paling dekat nih? Yang paling dekat itu baru ya anak bisa sampai wisuda lah. Terus mungkin ya secara materi ya rumah. Kerjaan sekarang lagi produksi gak? Lagi free. Lagi free. Udah berapa lama? Oh, udah 1 bulanan. Tapi tabungan masih ada setahun, tenang. Anjay. Iya. Stand up masih? Kalau ada undangan. Enggak, maksudnya lo masih open mic, masih ketemu anak-anak nggak? Tidak. Kenapa tuh? Nah itu yang tadi saya bilang itu kan. Maksudnya yang pengobatan saya dengan anak ini kan. Udah lama nggak ketemu, jadi kalau nggak ada kerjaan, ya saya palingan sama mereka, sama dia. Kebenaran juga kan kemarin tuh ya 2 tahun ini lagi pandemi. Iya. Anak-anak open mic juga jarang. Tapi sekarang kan lagi rame banget nih. Special show banyak, open mic udah buka kemana-mana. Lu di Jakarta komunitas mana yang main di mana biasanya dulu? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada. Selesai dari Bandung nggak ada? Nggak ada. Terakhir saya ikut lomba di yang PUPR itu. Itu udah nggak pernah lagi stand up? Nggak pernah lagi. Memang udah nggak? Sama terakhir saya di Wisma Atlet. Pas masuk jadi kena COVID, ada tawaran stand up masuk, saya stand up aja dari Wisma Atlet. Online. Depan Pak Ganjar waktu itu. Iya. Ada aja lagi bisa ya. Iya. Maksudnya lo nggak sayang dengan apa potensi lo yang bisa stand up? Sayang sih. Iya, terus kok nggak coba untuk gabung lagi sama anak-anak? Iya, terus mulai open mic lagi. Iya, mungkin ke depannya. Karena kan saya kemarin juga kan baru beres dari sinetron yang itu lagi kan, Jalan Langit itu kan. Udah bungkus tuh tapi? Ya udah bungkus. Tapi tabungan masih ada setahun. Anjay. Iya. Cuman kadang-kadang emang itu juga yang bikin jadi kita, gue masih ada setahun nih. Kerjanya determinasinya jadi agak kurang juga karena kita tahu masih punya gitu. Tapi udah mulai apa ya? Kata orang kayak was-was begitu juga, udah mulai deg-degan juga. Karena kan kalau semakin tidak ada pekerjaan berarti tabungan itu semakin dipakai kan? Iya. Gitu. Habis ya dibuat hidup gitu Nah, ya. Itu. Iya.
Setidaknya masih ada tabungan, tapi kalau masih ada kerjaan kan enak. Tabungannya tidak terpakai. Dari kerjaan yang buat operasional. Itu sih. Iya. Iya. Terakhir ketemu anak-anak stand up. Terakhir ketemu, yang saya pergi nonton Liga Komunitas di yang Kota Tua itu. Oke. Yang buat Suci? Enggak? Bukan. Ada yang kemarin yang Liga Komunitas, sebelum masuk Suci itu. Iya. Kan awalnya kan komunitas dulu tuh yang bikin dah. Oke. Nah itu, di situ, di Kota Tua itu. Karena saya dekat di situ juga. Emang tinggal di mana? Di Pluit. Syuting jauh juga dong lo ke Kebon Jeruk. Kebon Jeruk dekat. Dekat emang? Iya, tinggal masuk tol udah keluar depan RCTI. Iya, yang kemarin Jalan Langit yang jauh dari Pluit ke Ciawi. Buset. Lewat langit. Kan jalan langit. Iya. Pikirnya jalannya panjang padahal jalan pendek. Iya. Amanah Wali jalannya pendek aja tapi episodenya panjang. Jalan langit jalannya panjang episodenya pendek. Aduh, iya. Spesial gitu nggak ada kepengenan bikin? Spesial belum, kayaknya belum mampu sih Cing. Masih ukur-ukur diri juga kan. Karena dengan adanya sinetron udah jarang latihan gitu juga. Dan mungkin kedepannya fight lagi lah. Iya. Lagi rame lagi kayak anak-anak stand up. Apalagi lagi ada Suci. Lo nonton gak Suci? Nonton. Tapi stand up maksudnya perkembangannya masih lo ikutin? Masih. Iya. Sama anak-anak timur masih sering ketemu juga? Anak-anak timur sudah lama. Sama Obi kapan ya? Obi ada 2 bulan apa 3 bulan yang lalu. Sama Bang Ari kemarin baru ada telepon. Aja. Abdur? Itu tidak bisa diharapkan. Iya. Tudur, lo emang gak sulit. Parah memang. Apalagi Mamat. Iya. Ngeri sih. Takut ke bawah juga kan. Iya. Tapi memang dari anak-anak stand up yang timur yang masuk sinetron, lu ya? Gak ada lagi ya? Iya. Tidak ada lagi. Obi sempat kan? Obi main apa? Obi main di apa tuh? Pernah dulu TOP. Sama kemarin tuh Anak Jalanan kok Anak Jalanan. Tapi kan gak panjang. Iya, on off gitu dia. Gak ada tabungan setahun juga dia. Kayaknya. Tapi kan kemarin baru menang di itu kan. Liga bola ke apa itu? Iya. ada aja rezeki orang ya. Itu nggak tahu ya. Iya betul sih. Nah kalau di acting, lo gimana cara upgrade skill? Lo cuman lihat-lihat aja, belajar sambil jalan atau gimana? Kalau saya sistemnya kayak sama dengan materi stand. Jadi saya lihat begini, saya mulai berakting dengan membayangkan. Oke. Misalnya ada naskah nih, lihat, terus saya ngebayangin gitu, berbicara sambil gayanya kayak gimana ya gitu. Pokoknya cuma dibayangan aja tuh. Tapi kan lo yang di Amanah Wali nggak boleh lucu. Iya, nggak boleh lucu karena karakternya preman. Padahal preman banyak yang lucu ya. Iya, kalau di tongkrongan ya. Iya, lucu semua malah preman gitu. Iya, tapi memang itu tuntutan. Iya, tuntutan. Jadi sebenarnya kita harus keluar juga dari zona nyaman zona gitu nyaman, kan, ya, biar ya. bisa belajar juga. Iya. Ada tuh beberapa sutradara yang arahin saya juga waktu itu tuh. Kayak dulu misalnya ada acting sambil, pokoknya kau marah-marah, saya pengen kau marah-marah sampai menangis. Oke. Jadi dipanggil Pak Deddy Setiadi tuh waktu itu. Panggil, Bung, kau bisa. Saya bilang, aduh bagaimana nih Bapak. Pokoknya kau bisa. Saya mau lihat kau marah-marah sampai menangis. Baru dialognya kan panjang juga, tahu otak. Udah ngapalin aja susah. Nah, otak kosong kayak gini. Iya. Tapi bisa itu akhirnya. Bisa, akhirnya bisa. Bisa. Lo merasakan kenikmatan berakting nggak akhirnya? Ada nikmat beda ya sama stand up ya? Kadang mau pakai inso, tidak usah. Saya mau pengen untuk sendiri gitu. Lo minta roh tuh? Iya. Inso gak usah gue. Sorry gue gak pakai inso, gue roh tuh aja. Kadang kalau itu tidak mempan lagi saya minta ya honor turun aja lah.
Katanya kalau mau nangis, lo harus bayangin yang sedih-sedih dari kehidupan lo. Nah, masalahnya masa lalu saya gelap, tidak bisa kelihatan. Iya. Jadi, tidak bisa dibayangin. Nah, gimana lo cara menangis akhirnya? Gimana ya? Sempat saya bikin begini, Cip. Mata ini saya pegang begini, baru colok ke dalam begitu. Jadi perih, udah nangis. Nangis bukan karena sedih, nangis karena perih. Dan kadang juga ngebayangin ceritanya. Jadi masuk ke dalam ceritanya ya. Yang pastinya itu kayak begitu tuh. Ya, tapi kadang kalau susah, ya udah. Kalau apalagi, udah cepet-cepet lagi tayang nih, cepet. Ya. Udah, begini aja udah. Buka matanya lebar-lebar. Colok cok. Akhirnya bisa nangis. Ya, tapi itulah lika-likunya ya. Ternyata di dunia apapun kalau kita tekuni ternyata ada yang mengasihkan juga kan. Ya. Sinetron saya banyak belajar soal aktingnya, soal ya berkomunikasinya apa segala macam. Karena ada beberapa sutradara yang saya suka, maksudnya kayak ada almarhum namanya Pak Ronggul. Jadi dia ajarin saya, jadi mukulin samsat sambil jalan, jadi mutarin pukul tapi sambil ngobrol. Itu supaya? Ya dia bilang itu teknik-teknik yang orang di barat sana yang paling kuasai yang kayak gitu. Ronggul Sihombing. Ya, almarhum toh? Iya, almarhum. Ya. Kan waktu itu meninggalnya pas lagi di Amanawadi tuh. Baik itu. Ya, Kawakan juga itu dia. Ya. Jadi dia ngajarin saya berdialog sambil mukul samsat, sambil nyalan mutarin. Nah itu baru pernah saya dapat itu. Kan orang biasa dialog kayak diam gitu. Ini sambil mukul samsat tapi ngobrol. Sama samsatnya lo ngobrol? Iya, masa sama sutradaranya. Maksudnya sutradara yang jadi samsat ya? Iya. Tapi ada kenikmatan sendiri lah dari semua pekerjaan. Waktu lo jadi mata elang, jadi debt collector, ada kenikmatan juga pasti di situ. Iya, kenikmatan juga. Gimana cara meyakinkan orang ya? Nah, itu tuh. Berhasil tanpa menggunakan ngotot, itu lebih enak ya? Jadi dari ilmu-ilmu dari situ, setiap pekerjaan itu kayak misalnya mata elang, nagih-nagih utang begitu kan, ke bawah sampai sekarang. Karena banyaknya ketemu dengan orang, banyak berkomunikasi, akhirnya sekarang kita lihat bentuk orang, kau cara ngobrol kemana, saya udah motongnya di sini. Saya udah tahu maksud kamu mau kemana nih. Iya. Sama begitu kita terjun ke stand up juga tahu ya. Nah, ini orang ekspektasi orang kesini nanti gue patahin biar jadi lucu. Iya. Jadi tidak bisa yang abu-abu depan saya, tidak bisa. Tidak bisa, hitam atau putih aja. Iya. Jangan macam-macam kan. Aku udah pernah eksternal, pernah internal ini. Udah pernah target 200 juta juga loh, hati-hati. Dan tabungan 1 tahun. Anjay. Oke Reno, terima kasih. Sama-sama, Jim. Sudah hadir sini, sehat terus. Amin. Berkat terus, mudah-mudahan segera jadi bapak seorang anak yang sarjana. Amin. Ya, hitungan 2 tahunan lagi lah. 2 tahun. Dan segera dapat judul baru. Amin. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.